Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan persamaan trigonometri. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami pengertian, jenis-jenis dan bentuk kurva fungsi trigonometri. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Fungsi trigonometri yang kita bahas di sini adalah tentang grafik fungsi trigonometri. Untuk fungsi-fungsi dasarnya yaitu grafik fungsi sinus, grafik fungsi kosinus, ya ini untuk sinusnya. Ya, di sini kelihatan domainnya dan range-nya. Terus grafiknya bentuknya ya mirip huruf S ya. Terus grafik fungsi kosinus ya seperti ini. Ya, domainnya juga R, range-nya juga dari -1 sampai dengan 1, tapi bentuknya agak sedikit seperti cekungan seperti ini huruf ya, C cos ya. Terus yang berikutnya adalah grafik fungsi tangan. Grafik fungsi tangan bentuknya seperti ini, agak berbeda dengan grafik fungsi sin dan kosinus karena ada beberapa nilai yang tidak terdefinisi dalam fungsi tangan, yaitu misalkan negatif pi/2 atau pi/2 sendiri dan negatif 3pi/2 atau 3pi/2. Itu tidak terdefinisi di dalam nilainya tidak terdefinisi ya. Pi/2 itu berarti 180 bagi 2 yaitu 90 derajat ya. Nah, terus ada domainnya di situ, ada range-nya. Terus ini grafik kotangan. Kotangan ini kebalikan daripada tangan ya. Grafiknya juga terbalik seperti ini. Dan sama untuk kotangan ada beberapa nilai yang tidak terdefinisi, yaitu 0 derajat, pi, negatif pi-nya. Berikutnya adalah sekan. Sekan ini adalah kebalikan daripada cos. Ya, jadi grafiknya itu seperti ini. Sangat berbeda dengan grafik daripada cos ya. Karena sekan itu adalah kebalikan, maka fungsinya dibalik ya. Fungsi cosnya itu dibalik. Jadinya atau biasa disebut dengan sekan itu sama dengan 1/1 per cos ya. Maka nilainya ada beberapa nilai yang tidak terdefinisi ya, yaitu pi/2, 3pi/2 juga tidak terdefinisi. Terus yang berikutnya adalah kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan daripada sin, sama dengan sekan tadi. Ada beberapa nilai juga yang tidak terdefinisi di sini ya, dan sangat berbeda dengan grafik fungsi daripada sinusnya. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain, ini adalah fungsi dasarnya ya, fungsi dasar daripada trigonometri. Ada banyak yang lain ya, misalkan Y sama dengan 2 kosekan X atau 2 sin X ya, itu bisa dipelajari sendiri ya. Oke, ini untuk nilai-nilai trigonometrinya yang kita pelajari juga di kelas 10 ya, nilai trigonometri dasar. Ada sudut istimewa di sini dari kuadran pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nilai-nilainya dari sin sampai dengan kotangan. Ya, ini istilahnya kalau kita akan memakainya nanti di persamaan trigonometri. Minimal dipahamilah untuk menentukan nilai-nilainya ya. Oke, yang berikutnya adalah persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri ini ada 3 bentuk ya. Untuk bentuk yang pertama adalah persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan fa. Cara menyelesaikannya, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri kita dapat menggunakan sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah apabila fungsinya adalah sin x sama dengan sin a, maka ada 2 jalan yang kita bisa lakukan, yang kita harus lakukan, yaitu x sama dengan a ditambah dengan k kali 360 dan x sama dengan
180 dikurangi dengan A ditambah dengan K kali 360. Itu kalau menggunakan derajat. Kalau kita menggunakan radian, yaitu sin X sama dengan sin A, maka X satunya misalkan A ditambah dengan K kali 2pi, atau Pi dikurangi dengan A ditambah dengan K kali 2pi. Ya, itu untuk sin X ditambah dengan sin X sama dengan sin A. Kalau cos X ditambah dengan cos A, maka kita menggunakan X sama dengan A ditambah dengan K kali 360, dan X sama dengan, ya bedanya tadi, kalau tadi sin adalah 180 dikurangi dengan A, kalau di sini negatif A ditambah dengan K kali 360. Di dalam radian juga ada seperti ini. Ya, kita ganti saja 360-nya dengan 2pi. Terus untuk tangan itu cuma ada satu saja, satu persamaan, satu jalan yang bisa kita lakukan, yaitu adalah X ditambah dengan A ditambah dengan K kali. Nah, ini bedanya, dia menggunakan 180 derajat, atau kalau dalam bentuk radian yaitu pi. Bagaimana cara menggunakannya dalam soal? Oke, kita membahas di sini, akan kita bahas ada 3 contoh masing-masing ya. Ini untuk sinus misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 45 derajat. Untuk X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 360. Maka kita tulis terlebih dahulu untuk sin X sama dengan sin 45, berarti A-nya itu sama dengan 45 derajat. Ya, maka ya, jadi kita tulis untuk yang pertama, berarti ada dua bentuk tadi. Ya, ada dua bentuk tadi. Yang pertama adalah X sama dengan A ditambah dengan K kali 360 derajat. Jadinya A-nya kita ganti dengan 45 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, terus K-nya kita ganti dengan, ya, angka dari konstan dari 0, ya, 1, 2 dan seterusnya ke atas. Kita berhenti kalau nilai yang kita dapatkan sudah lewat daripada 360. Yang memenuhi adalah nilai yang dari 0 sampai dengan 360. Misalkan kita pertama kita ganti K-nya dengan 0. Maka jadinya apa? 45 derajat ditambah dengan 0 dikali dengan 360 derajat. Maka 45 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat adalah 0. Maka hasilnya adalah sama dengan 45 derajat. Sekarang kita lihat, 45 derajat itu berada di antara 0 dan 360. Maka 45 derajat masuk sebagai himpunan penyelesaiannya. Karena 45 derajat masih, ya, berada di antara 360 dan 0, maka kita lanjutkan ke K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka kita ganti K-nya dengan 1. Berarti 45 derajat ditambah dengan 1 dikali dengan 360 derajat. Jadinya 45 derajat ditambah dengan 360 derajat. Jadinya 45 derajat ditambah 360 derajat itu sama dengan 405 derajat. 405 derajat kita lihat ini sudah lewat dari 360. Maka ini tidak masuk sebagai penyelesaian dan kita berhenti di sini untuk bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua tadi adalah X sama dengan 180 dikurangi dengan A ditambah dengan K kali 360 derajat. Jadinya 180 dikurangi dengan 45 derajat
ditambah dengan K kali 360 derajat. Jadi hasilnya adalah 180 dikurangi 45, maka 135 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Pertama, kita ganti K-nya dengan 0, berarti K sama dengan 0, maka hasilnya 135 derajat ya 135 derajat ditambah dengan 0 dikali dengan 360 derajat, maka jadinya 135 derajat ditambah dengan 0, maka hasilnya 135 derajat. Kita lihat 135 derajat itu masih berada di antara 0 dan 360, maka ini masuk sebagai penyelesaian. Kita lanjutkan, K sama dengan 1, maka jadinya 135 derajat ditambah dengan 1 dikali 360 derajat. Jadinya 135 derajat ditambah dengan 365 derajat. Hasilnya adalah 495 derajat. 495 derajat sudah jelas bahwa dia berada di luar dari 360 dan 0, maka ini tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Maka kita berhenti di K sama dengan 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Kita lanjutkan ke contoh fungsi kosinus. Jadi misalkan cos X sama dengan cos 60 derajat. Ya, tentukan nilai X-nya atau himpunan penyelesaiannya dari 0 sampai dengan 360. Jadi sama tadi di sini A-nya berarti sama dengan 60 derajat. Jadinya untuk bentuk yang pertama kalau cos sama dengan sin tadi, yaitu X sama dengan A ditambah dengan K kali 360 derajat. Jadinya X sama dengan A-nya itu adalah 60 derajat, berarti 60 ditambah dengan K kali 360 derajat. Maka kita ganti K-nya dengan 0. Pertama berarti K sama dengan 0, maka jadinya 60 derajat ditambah dengan 0 dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Terus untuk K sama dengan 1, maka 60 derajat ditambah dengan 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat ditambah dengan 360 derajat, berarti 420 derajat. 420 derajat sudah lewat dari 360, maka ini menjadi penyelesaian. 420 tidak menjadi penyelesaian, dan kita berhenti di sini di K sama dengan 1 untuk bentuk yang pertama. Yang kedua, kita ambil X sama dengan negatif A ditambah dengan K kali 360 derajat. Berarti negatif 60 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Jadinya kalau K-nya sama dengan 0, makanya hasilnya negatif 60 derajat ditambah dengan 0 dikali 360 derajat, maka jadinya negatif 60 derajat. Negatif 60 derajat ini juga bukan menjadi penyelesaian karena dia berada di luar dari 0 sampai dengan 360. Kita lanjutkan, K sama dengan 1, maka jadinya negatif 60 derajat ditambah dengan 1 ditambah 360 derajat. Jadinya negatif 60 derajat ditambah dengan 360 derajat. Nah, negatif 60 derajat ditambah 360 derajat hasilnya adalah 300 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 300 derajat. Nah, ini masuk sebagai penyelesaian karena berada di antara 0 dan 360. Kalau kita masukkan lagi K sama dengan 2,
maka negatif 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 derajat itu sudah sama dengan 720 derajat. Dikurangi 60 derajat dan pasti akan lebih besar daripada 360. Maka kita berhenti di K sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan 60 derajat dan 300 derajat. Soal yang ketiga yaitu contoh fungsi tangen, yaitu tangen 2x ditambah dengan tangen sama dengan tangen 60 derajat. Maka untuk yang pertama kita harus kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa bukan x tapi 2x dan di sini adalah 60. Jadi kalau 2x sama dengan 60 derajat, maka x-nya sama dengan 60 derajat dibagi 2, maka x-nya sama dengan 30 derajat. Maka fungsinya kita bisa tulis x sama dengan 30 derajat ditambah dengan K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka kita hasilkan 30 derajat ditambah dengan 0 dikali 180 derajat, maka hasilnya 30 derajat. Ini masih dalam rentang 0 sampai 360. K sama dengan 1, berarti 30 derajat ditambah dengan 1 kali 180 derajat. Maka jadinya 30 derajat ditambah dengan 180 derajat. Jadi hasilnya adalah 210 derajat. Untuk K sama dengan 1. Dan 210 derajat ini masih masuk dalam rentang 0 sampai dengan 360, maka masih masuk sebagai himpunan penyelesaian. Terus kita lanjutkan K sama dengan 2, maka 30 derajat ditambah dengan 1 dikali dengan 2 dikali dengan 180 derajat, maka 30 derajat ditambah dengan 360 derajat, hasilnya adalah 390 derajat. 390 derajat sudah keluar dari rentang 0 sampai dengan 360, maka 390 derajat tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian dan kita berhenti di K sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis, yang pertama 30 derajat, yang kedua adalah 210 derajat. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.